Shelly, gadis 22 tahun asal Tangerang, melangkah cepat menuju restoran tempatnya bekerja. Seragam waitress berwarna hitam putih yang ia kenakan terlihat rapi. Rambut yang ia ikat rendah bergerak mengikuti langkahnya. Setiap pagi, ia selalu datang lebih awal. Bukan hanya karena disiplin, tapi karena ia menyukai ketenangan sebelum restoran dibuka. Restoran tempat Shelly bekerja adalah salah satu restoran paling ternama di Tangerang. Bangunannya modern minimalis dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya pagi. Begitu memasuki area parkir, siapapun bisa melihat betapa luas dan teraturnya lokasi tersebut. Barisan mobil tertata rapi. Lampu-lampu kecil menghiasi sisi kanan kiri parkiran. Dan petugas keamanan selalu sigap membantu mengatur kedatangan tamu. Di dalam restoran, kebersihan adalah hal utama. Lantai mengilap tanpa noda. Meja kayu coklat tua dipoles hingga terlihat baru setiap hari. Dan setiap sudut ruangan memiliki aroma wangi lembut seperti perpaduan sitrus dan vanila. Lampu gantung yang elegan membuat ruangan terasa hangat dan mewah. Sementara musik instrumental pelan mengalun, membuat para tamu merasa nyaman begitu duduk. Namun ada satu bagian restoran yang menjadi favorit Shelly. Jendela belakang. Jendela besar itu menghadap ke sebuah kebun anggur hijau yang rimbun, lebat namun sangat rapi. Sulur-sulur anggur merambat pada rangka kayu coklat, membentuk naungan alami yang indah. Buah anggur hijau menggantung dalam kelompok-kelompok besar, membuat pemandangan belakang restoran seperti taman kecil khas Eropa. Setiap kali angin bertiup, daun-daunnya bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang menenangkan di lantai. "Sel, tolong cek meja nomor 7 ya," ujar Anwar, supervisor muda yang ramah. Shelly mengangguk sambil tersenyum. Ia berjalan melewati jendela besar itu, menyempatkan diri melirik keluar. Kebiasaan kecil yang selalu membuat hatinya hangat. Baginya, kebun anggur itu seperti sahabat yang diam namun memberikan ketenangan. Setiap hari Shelly bekerja melayani tamu dengan penuh keramahan. Sikapnya yang lembut, cepat tanggap, dan selalu tersenyum membuat banyak pelanggan mengenalnya. Ia bukan hanya pekerja, tapi wajah yang membuat restoran itu terasa lebih hidup. Dan setiap kali hari kerja terasa berat, Shelly selalu kembali ke jendela belakang itu, menatap anggur hijau yang tumbuh subur, seolah mengingatkannya bahwa segala sesuatu butuh waktu untuk berkembang, pelan tapi pasti. Shelly percaya suatu hari impiannya pun akan matang seperti anggur-anggur itu. Malam itu, setelah pulang dari restoran, Shelly menggantung seragamnya dengan rapi. Tubuhnya lelah, tapi ada sesuatu yang tidak pernah padam di dirinya, keinginan untuk terus belajar. Ia duduk di meja kecil di kamarnya. Lampu meja kuning hangat menerangi buku-buku tebal yang sudah terbuka. Judulnya beragam. Dasar-dasar agrikultur, teknik hidroponik pemula, manajemen tanaman sayur organik, dan pemangkasan dan perawatan tanaman merambat. Shelly menyesap teh hangat sambil menggerakkan highlighter warna kuning di beberapa halaman. Kalau aku terus belajar, suatu hari nanti aku pasti bisa punya kebun sendiri. Gumamnya pelan. Di restoran, ia selalu terpikat dengan kebun anggur hijau di belakang jendela. Rasanya seperti tempat yang jauh, tapi dekat dengan mimpinya. Pagi sampai sore ia bekerja sebagai waiter. Berdiri lama, berlari kecil mengambil pesanan, memastikan setiap meja rapi, dan menyambut pelanggan dengan senyum terbaiknya.
Namun malam hari adalah waktu Shelley untuk diri sendiri. Saat teman-teman sebaya memilih nongkrong di kafe atau menonton drama Korea, Shelley memilih tenggelam dalam buku-buku pertanian. Ia mencatat hal-hal penting, mengulang kembali bagian yang sulit, bahkan menonton video tutorial di ponselnya sebelum tidur. Suatu malam, setelah selesai belajar, Shelley keluar ke halaman belakang rumah kontrakannya. Lampu kecil warna kuning menerangi area sempit itu. Tak lebih dari 3 meter, di sana berjejer rapi beberapa pot kecil miliknya. Ada kangkung, pakcoy, selada hijau, dan 2 pot kecil tomat ceri yang mulai tumbuh tunas. Shelley berjongkok, menyentuh daun selada yang masih lembut. Alhamdulillah, tumbuh lagi, bisiknya dengan mata berbinar. Setiap malam ia menyiram tanaman dengan disiplin, memeriksa daun yang menguning, mengaduk tanah sedikit demi memastikan aerasi, dan memberi nutrisi cair sesuai jadwal. Buat orang lain, pot-pot itu mungkin kecil dan sederhana, tapi bagi Shelley itu adalah awal dari mimpinya, awal dari masa depan yang sedang ia bangun pelan-pelan. Beberapa tahun berlalu, sejak malam-malam panjang yang Shelley habiskan untuk membaca buku pertanian. Waktu berjalan pelan, tapi usahanya tidak pernah berhenti. Dan kini, di usia awal 20-an, Shelley akhirnya berdiri di tengah mimpi yang dulu hanya ia bayangkan dari kamar kecilnya. Sebuah kebun milik neneknya di desa, yang kini ia kelola sendiri. Kebunnya tidak luas, sekitar 10 kali 30 meter. Tapi bagi Shelley, itu lebih dari cukup. Itulah surga kecil yang ia rawat dengan kedua tangannya. Tempat ia belajar lebih banyak tentang tanah, musim, cahaya matahari, dan kesabaran. Di kebun itu ada beberapa pohon jambu, rambutan, pepaya, dan jeruk yang sudah lama tumbuh sejak nenek masih sehat dulu. Di sela-selanya, Shelley menata bedengan sayuran dengan rapi. Selada hijau segar, cabai merah kecil, tomat ceri, bayam hijau, hingga daun bawang. Jalan setapak kecil yang ia buat dari batu-batu sungai memudahkan ia berjalan ke setiap sudut kebunnya. Setiap pagi, Shelley turun ke kebun sambil membawa keranjang bambu kecil. Embun masih menempel di daun-daun. Udara desa masih bersih tanpa polusi, dan suara ayam serta burung menjadi pengiring rutinitasnya. Shelley tersenyum setiap kali melihat daun baru muncul atau bunga pertama yang mengisyaratkan bakal buah. Baginya, ini bukan hanya kebun. Ini adalah tempat ia merasa pulang, tempat ia merasa hidup, tempat bakatnya tumbuh bersama tanaman-tanaman kecil itu. Shelley tak pernah menyangka hobi yang dulu ia pelajari diam-diam setelah pulang kerja kini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dan saat ia berdiri di tengah kebun itu, angin desa meniup rambutnya yang terikat rapi. Shelley tahu mimpi yang dirawat dengan tekun, meski kecil dan sederhana, pada akhirnya akan berbuah juga. Beberapa bulan setelah kebunnya mulai menghasilkan buah lebih banyak, Shelley merasa bahwa rezeki itu tidak seharusnya dinikmati sendiri. Setiap kali ia memetik jambu, pepaya, atau tomat ceri yang matang ranum, selalu terlintas satu ingatan. Pesan mendiang neneknya, rezeki itu kalau dibagi, tumbuhnya makin subur, Shelley. Maka sejak hari itu, setiap panen kecil di kebunnya, Shelley menuju sebuah yayasan yatim piatu yang jaraknya hanya 15 menit berjalan kaki dari rumah. Ia membawa keranjang bambu berisi buah-buahan segar,
Para anak yatim selalu menyambutnya dengan senyum ceria. "Terima kasih, Kak Shelly, buahnya manis banget, Kak." Kalimat-kalimat kecil itu membuat lelah Shelly hilang begitu saja. Waktu berlalu. Shelly menikah dengan pria yang juga mencintai kesederhanaan dan alam seperti dirinya. Ia tidak lagi sendirian mengurus kebun itu. Suaminya membantu membuat sistem irigasi kecil, menyusun pot-pot vertikal, bahkan menanam jenis tanaman baru. Namun satu hal tidak pernah berubah. Setiap panen tiba, mereka tetap membawa sebagian buah ke yayasan. Kadang banyak, kadang sedikit. Tapi selalu ada. Anak-anak yatim itu sudah terbiasa menunggu kedatangan Shelly. Bahkan beberapa dari mereka memanggilnya Mama Shelly, buah-buahan, karena kebaikannya yang tidak pernah putus. Shelly hanya tertawa setiap kali mendengar itu. Baginya cukup menyenangkan melihat senyum mereka. Itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Suatu sore, setelah mengantarkan buah seperti biasanya, pengurus yayasan menghampiri Shelly dengan wajah serius namun penuh harap. "Shelly, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Ini penting. Bisa besok malam kamu datang bersama suamimu?" Shelly terdegan, penuh tanda tanya. "Penting? Tentang apa ya, Bu?" tanyanya pelan. Pengurus yayasan hanya tersenyum tipis sambil menggeleng. "Besok saja, ya. Ini tentang masa depan. Mungkin akan mengubah banyak hal." Shelly dan suaminya saling berpandangan. Jantung Shelly berdetak sedikit lebih cepat. Ada sesuatu yang menunggu di balik hari esok. Sesuatu yang bisa saja mengubah hidup mereka. Tapi apa? Cerita berhenti sampai di sini. Keputusan yang akan diambil Shelly dan apa yang menantinya masih menjadi misteri.